Bersiaplah, tilang manual dihapus. Tilang elektronik menggunakan kamera berjalan pun mulai dikerahkan Polri. Kamera etle kini diletakkan di mobil, seragam petugas, drone hingga handphone petugas dan bisa menilang pelanggar kapan saja. Lalu, mampukah tilang elektronik menggunakan etle secara total ini mencakup seluruh wilayah Indonesia yang luas dan terbebas dari salah tilang? Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan bagaimana sistem tilang etle mobile. Kini polisi telah dibekali dengan kamera yang kapan saja dapat memotret pelanggar lalu lintas. Cara tilang ini telah diberlakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit melarang tilang manual dan mengharuskan tilang elektronik untuk menghindari pungli. Ini ada 3 jenis etle. Jangan salah, tidak hanya etle statis yang berada di ruas jalan saja, tetapi diberlakukan juga etle mobile, mulai yang menggunakan kamera handphone hingga mobil polisi. Lalu yang terbaru ada etle drone. Dan seluruhnya ini sistem etle telah dioperasikan di 34 polda di seluruh Indonesia. Inilah salah satu etle mobile yang dimiliki di Telantas Polda Metro Jaya. Mobil ini dilengkapi dengan kamera etle yang terpasang di bagian atasnya. Etle yang dilengkapi dengan artificial intelligence ini bisa berada di mana saja yang secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang tidak terjangkau etle statis. Dan kameranya juga sangat canggih karena tidak hanya plat nomor kendaraan saja yang terekam, namun juga dilengkapi dengan alat pengenal wajah atau face recognition. Dan selain itu, bila pengendara tanpa SIM diklaim juga dapat diketahui berdasarkan data. Ya, izin Pak. Iya. Dari dalam mobil inilah, nantinya hasil tangkapan kamera etle akan langsung mendeteksi jenis pelanggaran. Dengan kecerdasan buatan, maka pelanggaran otomatis akan diketahui berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Saat ini terdapat ratusan kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau etle yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk etle statis terdapat 280 titik di seluruh Indonesia. Untuk jumlah etle statis terbanyak terdapat di ranah Polda Metro Jaya, yaitu 57 titik. Untuk jumlah etle terbanyak selanjutnya terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Untuk memperkuat penegakan tilang elektronik ini, Polri pun membekali 800 kamera kepada petugas, baik yang dipegang maupun terpasang di seragam. Tak hanya itu, kini terdapat 50 etle mobile, yaitu kamera berjalan yang dibawa menggunakan mobil polisi. Namun, Polri menyatakan bahwa jumlah ini sebenarnya belum ideal. Kasat Lantas Polres Jakarta Pusat menyebut untuk di wilayah Jakarta Pusat saja setidaknya memerlukan 100 etle statis untuk menindak pelanggar secara merata. Lalu berapa banyak jumlah yang dibutuhkan untuk di seluruh Indonesia? Meski masih kurang, penggunaan etle ini terbilang cukup efektif untuk di Jakarta. Jumlah pelanggar semakin bertambah menjadi rata-rata 800 pelanggar setiap harinya. Untuk pelanggaran yang paling sering terjadi diantaranya adalah melanggar ganjil genap. Selain itu juga banyak yang tidak menggunakan seatbelt, dan untuk pengendara motor banyak yang tidak memakai helm dan juga bonceng 3. Sementara itu banyak juga pengendara yang berkendara sambil memainkan HP, dan juga banyak dari mereka yang sering melawan arus. Tentunya hal ini sangat berbahaya dan tergolong sangat banyak. Namun etle yang diterapkan ini tidak luput dari kesalahan saat menindak. Beberapa kesalahan yang terjadi diantaranya adalah surat tilang salah alamat. Hal ini lantaran disebabkan oleh pelanggar yang menggunakan plat palsu. Biasanya sih terobos lampu merah sama kadang lupa pakai helm aja sih. Mendingan etle, jadi dia mengurangi pungli di jalan gitu loh. Kendalanya gini, mestinya kalau misalnya yang berkendara gitu kan, mobil-mobil itu kan banyak yang pakai plat-plat yang lain ya gitu ya. Maksudnya nggak asli gitu plat-platnya. Takutnya surat ya, tilangnya itu salah alamat gitu.
Ini tuh surat-surat tilang yang mau dikirim ya? Dominan di lampu merah. Jika Anda mendapatkan surat tilang ITLI, apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda akan mendapatkan surat konfirmasi terlebih dahulu. Anda harus mengonfirmasi kepemilikan kendaraan dan pengemudi pada saat terjadi pelanggaran dengan memasukkan kode referensi yang tertera dalam surat konfirmasi. Anda memiliki waktu 8 hari untuk mengonfirmasi lewat web ITLI ataupun lewat posko penegakan hukum ITLI. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan tilang dengan pembayaran melalui virtual account. Lalu bagaimana jika surat tilang salah sasaran? Tak perlu khawatir. Sama seperti sebelumnya, Anda harus mengonfirmasi terlebih dahulu lewat web ataupun lewat posko, dan jika muncul pertanyaan apakah kendaraan ini milik atau dikemudikan oleh Anda pilih bukan kendaraan milik saya. Dan jika muncul pertanyaan status kendaraan Anda jawab tak pernah dimiliki. Selain itu, Anda juga harus mengunggah foto KTP, foto diri Anda beserta KTP, foto kendaraan sebagai bukti, dan jika Anda tidak mengonfirmasi, maka STNK kendaraan akan terblokir permanen. Nah, untuk ITLI Mobile ini ada berapa unit sih Pak? Dan keefektifannya itu seperti apa? Di Jakarta ini baru ada satu, tetap mungkin 1 atau 2 minggu lagi sudah ada 10 unit ITLI Mobil. Dan diharapkan nanti mudah-mudahan kami juga dapat dukungan dari pemerintah daerah, yaitu di bulan Januari Februari sudah ada sekitar 60 unit ITLI Mobil. Sehingga dengan adanya 60 ITLI Mobil di Jakarta, insya Allah semua ruas jalan itu sudah bisa terawasi. Dengan harapan aktivitas masyarakat, produktivitas masyarakat yang selama ini kalau dihentikan secara manual ini kan menghambat. Lalu kan ini katanya bisa mengenali wajah nih Pak atau face recognition. Lalu apakah ini akan benar-benar efektif karena memang nantinya tidak akan salah sasaran? Face recognition ini memang kita akan berusaha melalui Korlantas, ada MOU dengan Dukcapil sehingga alat ini bisa membaca wajah atau face recognition. Jadi alat ini sebetulnya bisa kita lengkapi untuk data kami lebih lengkap pelanggaran-pelanggaran daripada masyarakat yang ada di Jakarta. Perilakunya bagaimana bisa terekam oleh kami, yaitu di database kami namanya Traffic Attitude Record ini. Data pelanggaran ini bisa kami sambungkan ke database SIM. Pada saat nanti disitulah akan bisa digunakan orang ini layak untuk memperpanjang langsung SIM atau mereka harus uji ulang. Karena apa? Demerit system. Jadi kalau orang sudah melebihi pelanggaran 12 poin, dia harus uji ulang. Dan nanti kita koneksikan dengan Intel, yaitu data SKCK. Lantas, apakah Polri telah siap untuk menghapus tilang manual secara menyeluruh, sementara pelanggar lalu lintas di Indonesia begitu banyak? Memerlukan prasarana dan sarana. Sejauh mana setiap polda, setiap kota, setiap daerah bisa nggak diperlakukan itu? Apakah nanti ada diberlakukan pada kota-kota besar saja? Bagaimana di wilayah-wilayah pedesaan? Yang mungkin pelanggarannya kemungkinan bisa ada. Jadi harus ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk percepatan dalam penerapan tilang elektronik. Karena kevakuman dalam tindakan akan bisa membawa dampak kepada semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran. Penerapan ITLI secara penuh tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan. Namun dengan adanya ITLI dapat mengimbangi jumlah pengendara di Indonesia yang sangat banyak, terlebih lagi budaya masyarakat yang sering melanggar lalu lintas. Saya, Reza Nadia dan Jamie Jasin, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.